juga baik. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Ibu minta satu orang untuk pimpin di depan. Nona maju ke depan. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekarang Ibu akan mengisi kehadiran dulu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, tepuk salut dulu untuk kita. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Maria kenapa tidak mandi? Alvin kenapa tidak mandi pagi? Siapa yang tidak sikat gigi? Mario lagi. Besok mandi ya? Oke, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu tepuk fokus? Ada. Ada atau tidak tahu? Ada. Tahu, Bu. Tidak tahu? Tahu. Tahu atau tidak tahu? Tahu. Oke, kalau tahu, Ibu minta satu orang untuk pimpin di depan. Tasya, maju ke depan. Semuanya berdiri. Berdiri. Christian. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Tepuk salut dulu untuk kita. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca cerita atau artikel? Pernah, Bu. Pernah membaca cerita? Pernah, Bu. Oke, pintar sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hari ini kita akan belajar tentang materi menentukan ide pokok dalam teks. Ibu ulangi, hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah teks. Ide pokok juga membantu kita untuk memahami isi bacaan. Ibu ulangi lagi, ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok juga membantu kita memahami isi bacaan. Sudah dengar semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan.
untuk membaca teks. Setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Sampah yang dibuang pada tempatnya dapat mencegah lingkungan menjadi kotor. Selain itu, siswa juga dapat membetulkan kelas melalui kegiatan piknik. Dengan menjaga kebersihan, sekolah akan terlihat indah, sehat, dan nyaman. Oke, yang kedua Nona. Agak kuat Nona. Manfaat membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Dengan membaca, kita dapat memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Membaca juga dapat menambah kosakata serta melatih kemampuan berpikir. Buku, majalah, dan cerita merupakan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri membaca setiap hari. Sudah dengar semua? Sudah. Nah, itu adalah contoh salah satu teks bacaan. Sekarang Ibu minta bentuk dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Perhatikan ke depan. Dengarkan baik-baik Ibu membaca. Sekarang coba tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Di situ kan ada teks bacaan loh. Jadi Ibu minta tentukan ide pokok pada setiap paragraf.
yang jawab tadi? Ada yang tahu? Iya, Yovita. Hari ini kita belajar menentukan ide pokok dalam teks. Yovita ulang, agak kuat. Hari ini kita belajar menentukan ide pokok dalam teks. Oke, pintar sekali. Tepuk salut dulu untuk Yovita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Oke. Jadi kalau anak-anak sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi sekarang siapkan buku dan ballpoint. Perhatikan ke depan. Ibu akan membacakan soal evaluasi. Iya, di kertas juga tidak apa, di buku juga tidak apa. Soalnya 7 nomor. 3 nomor pilihan ganda dan 4 nomor pilihan ganda dan 3 nomor isian. Perhatikan ke depan. Dengarkan baik-baik. Nomor 1. Cerita ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Dengar ya. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sekolah yang bersih membuat siswa belajar dengan nyaman. Selain itu, lingkungan sekolah juga terlihat indah dan sehat. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Sekolah terlihat indah. B. Siswa belajar dengan nyaman. C. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. D. Lingkungan sekolah yang sehat. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut nomor 3. Teks bacaan ini untuk nomor 3 dan 4. Dengar baik-baik ya. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Dengan membaca buku, pengetahuan menjadi lebih luas. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Ibu ulangi. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Dengan membaca buku, pengetahuan menjadi lebih luas. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Membaca meningkatkan kemampuan berpikir. B. Membaca buku memiliki banyak manfaat. C. Pengetahuan menjadi luas. D. Buku sangat menarik. Sudah? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Nomor 4. Kalimat pendukung pada paragraf di atas adalah, Ibu ulangi. Kalimat pendukung pada paragraf di atas adalah A. Membaca buku memiliki banyak manfaat. B. Dengan membaca, pengetahuan menjadi lebih luas. C. Semua siswa suka membaca. D. Buku ada di perpustakaan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang
ulangi. Gagasan utama atau inti pembahasan dalam paragraf disebut titik titik titik. Ibu ulangi. Ini isiannya. Gagasan utama atau inti pembahasan dalam paragraf disebut titik titik titik. Sudah? Ibu ulangi. Gagasan utama atau inti pembahasan dalam paragraf disebut titik titik titik. Yang tadi Ibu baca pengertian tadi. Yang dari awal tadi Ibu sudah jelas tuh. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut nomor 6. Kalimat yang memuat ide pokok disebut titik titik titik. Ibu ulangi lagi. Kalimat yang memuat ide pokok disebut titik titik titik. Kalimat yang memuat ide pokok disebut titik titik titik. Sudah, Ibu. Yang Ibu jelas tadi tuh. Sudah, Sudah? Kita lanjut nomor 7. Ibu baca teks bacaannya. Perhatikan ke depan. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa, pakaian adat, dan tarian nasional yang berbeda. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa. Ibu ulangi. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa, pakaian adat, dan tarian tradisional yang berbeda. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa. Pertanyaannya, tuliskan ide pokok dari paragraf di atas. Ibu ulangi. Tuliskan ide pokok dari paragraf di atas. Ibu baca ulang ya. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa, pakaian adat, dan tarian tradisional yang berbeda. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa. Sudah? Sudah, Bu. Tuliskan ide pokok dari paragraf di atas. Yang lain sudah? Sudah, Bu.
membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Ide pokok paragraf tersebut adalah siapa yang A? B tangan. Siapa yang B? B tidak ada. Angkat tangan. Yang B mana? Jawaban yang benar adalah B. Membaca buku memiliki banyak manfaat. Lanjut nomor 4. Kalimat pendukung pada paragraf di atas adalah siapa yang A? Tangan. Siapa yang B? Siapa yang C? Siapa yang D? Nomor 4 yang benar B. Dengan membaca pengetahuan menjadi lebih luas. Nomor 5. Perhatikan ke depan. Gagasan utama atau inti pembahasan dalam paragraf disebut Kalimat utama. paragraf kedua. Apa tadi? Yang benar adalah ide pokok. Yang ibu jelaskan tadi kamu tidak dengar. Siapa yang salah? Yang tidak dengar. Kok benar? Oke. Kita lanjut nomor 6. Kalimat yang memuat ide pokok disebut siapa yang kalimat utama? Angkat tangan. Yang isi kalimat utama siapa? Angkat tangan. Hanya 3 orang. Yang benar adalah kalimat utama. Kamu kenapa? Kenapa? Kita lanjut nomor 7. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa, pakaian adat, dan tarian tradisional yang berbeda. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan bangsa. Tuliskan ide pokok dari paragraf di atas. Oke, perhatikan ke depan. Yang benar adalah Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman budaya. Siapa yang benar semua? Tidak ada Ibu Guru. Benar 6? Tidak ada. Benar 5? Tidak ada. Benar 4? Tidak ada. Benar 3? 0 semua? Saya benar 3. Tidak apa.
Mencari satu teks pendek dan menentukan ide pokoknya. Sudah? Belum. Menentukan. Sorry. Mencari satu teks pendek dan menentukan ide pokoknya. Sudah? Mencari satu teks pendek dan menentukan ide pokoknya. Sudah? Oke, nanti minggu depan Ibu periksa ya. Sudah toh? Jadi sekarang Ibu minta satu orang pimpin. Duduk. Ibu baru tentukan. Yuk. Doa. Semuanya berdiri. Teman-teman, ibu guru, marilah kita berdoa dan berdoa. Bapa kami, Bapa kami, di surga,